Waktu begitu cepat berlalu. Ketika kita mungkin mau lulus ya, kita sudah mulai merencanakan nanti bagaimana kita bekerja, nanti bagaimana kita akan menikah ya, nanti bagaimana kalau saya harus pergi dan lain sebagainya. Kita merencanakan masa depan, kita merencanakan sesuatu, waktu begitu cepat. Tapi saudaraku, kadang kita lupa ya, bahwa seiring dengan waktu yang begitu cepat ini, tidak terasa usia kita sudah bertambah, waktu demi waktu, kemudian begitu banyak hal peristiwa terjadi yang menunjukkan akhir zaman. Kita lupa bahwa kita lupa berpikir apa yang akan kita lakukan, apa yang akan karya apa yang akan kita buat untuk Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini saya mau buka dengan sebuah perenungan terlebih dahulu. Karya apa sih yang akan kita buat setelah Anda lulus, sebelum Anda lulus dari kuliah, di dalam pekerjaan Anda? Karya apa yang akan kita buat untuk Tuhan? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini ya. Coba kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk lagi, dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Saudaraku, kenapa sih harus ada firman Tuhan? Setiap minggu kita harus dengar firman Tuhan. Mungkin Anda datang ke gereja dengan perasaan malas. Mungkin Anda ke gereja dengan perasaan, firman Tuhan ya begitu-begitu saja. Saya sudah tahu semuanya. Firman Tuhan ya begitu-begitu saja. Tapi firman Tuhan, saya percaya iya dan amin dan begitu berkuasa. Sekalipun kita mendengarnya 100 kali, 200 kali, akan ada sesuatu yang Tuhan akan bicara kepada kita. Asalkan hati kita ini mau dilembutkan, menerima kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan juga di perjanjian lama dikatakan, perkatakan firman itu, ulang berulang dan berulang, ajarkanlah itu siang dan malam, ulang itu berkali-kali. Oleh karena itu begitu penting ya untuk kita para hamba-hamba Tuhan, kita semua para pelayan Tuhan, kita mengajarkan firman Tuhan itu kepada saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada keluarga kita, kepada mungkin anak-anak Rekom kita, sekalipun tampaknya membosankan. Bicara tentang ketaatan, ya, bicara berkali-kali, khotbah berkali-kali tentang ketaatan. Orang yang sudah tahu firman saja, ya, tentang ketaatan, disuruh taat aja mungkin masih mikir, ya. Apalagi orang yang tidak dengar firman Tuhan. Oleh karena itu saya percaya Anda dan saya harus belajar mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin? Belum semua. Yang setuju katakan amin? Amin. Kita harus belajar mendengar. Kenapa saudaraku, kalau telinga kita mulai gatal ya, tidak mau dengar firman Tuhan. Yang penting saya sudah selesai kewajiban saya ke gereja, pulang nanti selesai makan Rekom, saya bahagia, kenyang, lalu tidur istirahat. Anda tidak menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan yang harusnya bisa mengubah hati kita, firman Tuhan yang harusnya bisa menyentuh hati kita, mengubah masa depan kita, kita biarkan itu berlalu begitu saja. Oleh karena itu saudaraku, mengapa ada khotbah? Mengapa harus ada hamba Tuhan yang berkhotbah? Dan mengapa saya harus berkhotbah? Ya. Sekalipun banyak perkara terjadi di bumi ini, firman Tuhan itu tetap hidup dan tetap berkuasa. Siapapun yang menyampaikan, keadaan apapun, mungkin Anda keadaan buruk, saya keadaan buruk, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, belajar dengar, firman itu berkuasa. Karena itu adalah hati Tuhan sendiri. Saudaraku, firman Tuhan seringkali ya kita sudah dengar, tidak tertulis di dalam loh hati kita. Tetapi firman Tuhan, isi hati Tuhan seringkali hanya menyentuh yang namanya perasaan kita saja, jiwa kita saja. Nyampenya cuma di telinga, kemudian masuk ke jiwa, tetapi tidak kita izinkan masuk ke dalam roh kita. Mengobrak-abrik apa yang ada di dalam roh kita, jiwa kita, isi hati kita. Kita hanya dengar, aku tahu. Kita hanya masuk, aku tersentuh, khotbahnya bagus. Aku tersentuh, khotbahnya lucu.
Ya kalau lucu nggak tersentuh ya. Kalau tersentuh nangis ya. Oh khotbahnya menghibur, lucu ya. Oh khotbahnya bagus, pakai bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Saya tertarik. Menyentuh jiwa saja, menyentuh telinga saja. Oleh karena itu saya lihat saudaraku, adik-adikku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya sudah berubah hidupnya, sudah bertobat, kelihatannya sudah mengalami perubahan. Satu waktu dalam hidupnya, dia bisa berubah kembali menjadi lebih parah. Dia bisa berubah lagi hatinya untuk menjadi murtad, jatuh jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa bisa demikian? Kemarin saya sampaikan tentang lifestyle, seri lifestyle di youth. Sejak saya bertobat SMA, saya sudah mulai tinggalkan buku-buku lagu-lagu dunia saya, ya. Saya sudah mulai tinggalkan dan saya mulai menyukai yang namanya lagu-lagu rohani. Saya mulai suka dan saya mulai dengarkan, saya mulai hafalkan. Nah, saya nggak ngerti lagu-lagu dunia dan film-film dunia. Tetapi saudaraku, ketika kemarin saya sampaikan ya, saya ingin sampaikan lagi, mengulang lagi sedikit. Saya melihat begitu banyak orang yang berubahnya itu karena kondisional, ya, situasional. Kalau dalam lingkungan rohani seperti ini, ya, yang dulunya nggak suka lagu dunia, yang dulunya suka lagu dunia, ya, masuk ke gereja ini, ya, karena kumpulannya Rikom, kemudian apalagi kalau gembalanya Ko Yosef, ya, itu kalau di mobilnya putarnya lagu Miracle Worship terus tuh, ya, gitu ya. Wih, jadi rohani, ya, jadi harus dengar nih lagu Miracle Worship. Wah, jadi harus dengar nih lagu-lagu rohani terus karena di mobilnya Ko Yosef hanya ada kaset itu, gitu ya. Jadi kita jadi rohani. Adik-adik anak-anak rohaninya jadi ikut-ikut. Wih, lagu rohana sudah ditinggalkan, sekarang jadi rohani. Kemudian satu saat ya, kalau anak-anak kita atau kita keluar dari tempat ini, keluar dari komunitas, ya, mulai dalam pekerjaan dan lain sebagainya, mulai jarang ikut aktivitas, jarang numpang ke mobilnya Koko Yosef misalnya ya. Akhirnya dia mulai suka dengan lagu-lagu dunia lagi. Suka dengar lagu ya. Ketika lingkungan baik, lingkungan gereja, lingkungan rohani, Anda bisa jadi rohani, itu bagus. Lingkungan, pergaulan akan membuat Anda lebih bagus. Tetapi jangan sampai perubahan kita itu sementara. Nanti setelah kita keluar, ya, kemarin saya contohkan lagi, orang yang ke film, nonton bioskop, itu kalau orang stres nonton bioskop terus, itu adalah hobi yang mahal, ya. Karena bioskop satu sekarang berapa? Boleh enggak kita nonton film? Boleh enggak kita nonton bioskop? Boleh. Boleh nggak dengar lagu dunia? Kita punya telinga, kita bisa dengar, ya. Tetapi yang pertama, apakah kita sengaja mendengarkannya itu terus-menerus menjadi kesukaan kita, mengisi jiwa kita? Karena saya ceritakan kemarin, orang yang dengar lagu terus-menerus, lagu soul dari lagu itu masuk ke dalam kita. Soul dari lagu itu, hati-hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ceritakan kemarin juga, jangan sampai ya kita menjadikan film, bioskop, kesenangan lifestyle kita di bumi ini. Kita boleh kita hidup di bumi karena kita bisa cari hiburan, ya, nonton dan sebagainya. Tapi ingat, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, itu tidak boleh menjadi pelarian kita. Pelarian, habis kesepian, tidak diajak teman Rikom, sedih, ya, muternya lagu-lagu yang sedih. Atau misalnya kalian sedang merasa bosan, boring, ya, pelariannya tidak berdoa, tidak berikan waktu buat Tuhan untuk menyembah Tuhan, baca firman di rumah. Pelariannya cari teman, nonton yuk, jalan-jalan yuk, nonton bioskop yuk, film apa yang terbaru, cari aplikasi bioskop apa yang terbaru. Kalau itu sudah menjadi pelarian kita, maka itu salah, saudaraku, salah. Oleh karena itu, saudaraku, ada juga yang dulunya sebelum ke gereja, pakai pakaiannya itu terbuka, mini habis, ya, pakai baju mini, pakai baju tidak bertanggung jawab, pokoknya dibuka, ya. Tapi ketika dimasuk di gereja, ya, wow, ya, dia ikut. Karena semua lingkungannya begitu, dia ikut ke gereja sandal jepit, kaosan, casual, ya. Tapi kalau sudah pulang dari gereja, ayo ke mall GM, wih, dibuka semua itu bajunya, ya. Jeng-jeng, berubah jalan-jalan di mall, ya. Itu apa, saudaraku? Saya heran, apakah ini sebuah perubahan? Kalau Anda memang merasa, saya masih suka seperti itu, saya masih suka dengan hal-hal dunia. Oke, biarlah Roh Kudus kita izinkan mengubah hati kita. Tidak seorang pun bisa memaksa Anda, saudaraku. Gereja ini menerima Anda apa adanya, tetapi Roh Kudus itu mengubah kita.
Tidak seorang pun bilang kepada saya pada waktu SMA, nggak boleh ya nonton pornografi, nggak boleh ya dengar lagu dunia ya. Nggak ada yang kasih tahu. Tapi ketika hati saya mulai disentuh oleh Tuhan, hati saya berbalik kepada Bapa di surga, otomatis itu terjadi, saudaraku. Otomatis hati saya sudah nggak suka lagi. Otomatis hati saya jadi nggak suka, saya nggak mau tonton yang buruk-buruk, saya nggak mau mendukakan hati Tuhan, saya rindu dekat sama Tuhan, saya rindu berikan hati saya buat Tuhan. Otomatis, kenapa bisa seperti itu? Saudaraku, coba renungkan, keadaan kita sekarang seperti apa? Mau nggak kita itu dipersiapkan Tuhan dengan luar biasa? Banyak di akhir zaman ini orang tukar Yesus demi dunia ini. Orang menjual Yesus, orang menukar panggilan kudus yang dari Tuhan demi panggilan-panggilan yang lain. Saudaraku, kita coba lihat di dalam firman Tuhan Lukas 1 ayat 19. Lukas 1 ayat 19, coba kita kasih batas dulu ya. Ketika kita bicara tentang kebenaran ya, kebenaran itu bagi saya adalah obat pahit yang menyembuhkan. Kadang kita susah untuk menerima kebenaran. Karena apa? Pahit. Ketika Anda dikatakan, Astrid, kamu itu masih belum beres loh. Di area A, B, C sampai E, sampai Z gitu ya. Banyak sekali ya area belum beres, A sampai Z. Sakit gak? Sakit, dikatakan belum beres tuh sakit loh. Ellen, masih sombong. Jangan sombong, senyum. Nah, senyum ya. Sakit dikatakan, gak enak. Ketika firman Tuhan tegur kita, kamu jalanmu salah loh. Kamu sedang menginginkan apa yang menjadi ambisimu loh, bukan rencana Tuhan loh. Waduh, marah kita. Kamu sedang mendoakan wanita yang salah loh. Saudaraku, kita cenderung tidak mau menerima kebenaran karena kebenaran itu sakit. Bagi saya pribadi, kebenaran dari Tuhan itu adalah obat pahit yang menyembuhkan saya. Ketika saya berusaha makan, saya telan walaupun itu sakit, di dalam itu rasanya akan manis. Dan itu akan menyembuhkan hati kita. Amin. Banyak orang Kristen juga itu suka dengan yang namanya pesta-pesta rohani. Dalam tanda kutip, pesta-pesta rohani, kalian tahu kalau pesta-pesta rohani itu rasanya menyenangkan. Orangnya jadi mempelai, nikah, yang sudah merasakan pernikahan cukup sekali seumur hidup, Anda akan merasakan bagaimana bahagianya, bagaimana senangnya. Adik saya yang hanya tidur 1 jam 2 jam, pagi langsung melek, ya kan? Mau didandani langsung melek, sudah nggak kepikiran itu rasa ngantuk, sakit kepala dan lain sebagainya, nggak kepikiran. Malamnya baru ambruk pasti ya. Tapi kalau waktu hari hanya, nggak kerasa itu semuanya. Ya, begitu bahagia. Dan saya percaya adik saya melangkah ke pelaminan di tempat ini pada waktu itu ya, dengan rasa bangga, haru ya, merasa sebagai wanita yang paling cantik walaupun tidak cantik misalnya nggak terlalu cantik ya, tapi saya percaya sebagai seorang mempelai dia akan merasa adalah ratu hari itu, adalah princess hari itu ya. Sekalipun seumur hidupnya nggak pernah dijadikan ratu, seumur hidupnya nggak pernah diperlakukan sebagai princess, khusus hari itu jadikan aku princess. Semua mata memandang dia, senyum, tepuk tangan ya, selamat, selamat, kasih hadiah, kasih cincin, angponya banyak, cincunya banyak, kalungnya, seneng ya kan. Nah saudaraku, bahagia, pasti bahagia, tentunya bukan karena duitnya ya. Banyak kita juga suka dengan yang namanya pesta-pesta rohani. Kita suka menjadi mempelai. Dalam tanda kutip, kita merasa ya menjadi seorang bintang, menjadi seorang pelayan yang luar biasa, pesta rohani. Tapi sebetulnya pesta-pesta rohani yang dilakukan tidak ditujukan kepada sorga, tidak ditujukan kepada Kristus Yesus, tetapi ditujukan karena agar dia merasa sebagai seorang yang rohani. Mengerti maksud saya? Kalau EO mempelai tadi ya, mempelai. Bicara tentang mempelai, pernikahan lagi. Orang siapkan cari EO 1 tahun sebelumnya misalnya, susun pernikahan, kemudian pestanya dibuat meriah sekali ya. Ketika mempelai masuk,
ternyata bukan mempelai pria yang di depan, tiba-tiba ada badut menari-nari. Wah, ini dari EO pasti ya, dari badut menari-nari, dan ceritanya adalah pangerannya diculik badut misalnya. Wah, ada EO, itu EO ya. Membuat sedemikian rupa pertunjukan atraksi dan lain sebagainya. Wah, penonton berbahagia. Dan si wanita ini begitu bahagia. Kita mempersiapkannya jauh hari. Tetapi saudaraku, itu tidak menjadikan wanita dan pria yang duduk di pelaminan itu, sehebat apapun pestanya, semahal apapun pestanya, tidak menjadikan mereka siap menjadi istri dan suami yang baik. Begitu juga kita. Kadang kita puas, oh aku sudah status pelayan, aku sudah bisa melakukan ini, aku sudah dewasa, aku sudah rohani. Tetapi tidak membuat Anda dengan pesta-pesta rohani itu yang dalam tanda kutip yang sebetulnya bukan ditujukan untuk Tuhan. Kita sendiri berpesta. Kita mempersiapkan untuk sesuatu yang ternyata tidak sebenarnya. Padahal kita tidak siap untuk memasuki pertandingan yang sesungguhnya, saudaraku. Belum siap. Saya tergelitik oleh ayat Lukas ini. Coba kita lihat sama-sama. Lukas pasal 1 ayat 17. Perhatikan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya menggarisbawahi mempersiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Ketika saya lihat problematika generasi zaman ini, saudaraku, ya, saya rindu kita semua ini jadi generasi Yohanes, generasi yang mempersiapkan jalan buat Tuhan, generasi yang layak dan mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi generasi pasukan Tuhan yang layak di akhir zaman. Amin. Siapa yang mau jadi generasi Yohanes? Angkat tangan, kasih tos dulu teman kanan kirinya ya. Jadi generasi Yohanes. Jangan jadi generasi micin ya. Kalau sekarang anak SMP SMA kita ya lagi heboh, Miss generasi micin. Saya bingung generasi micin ini apa gitu ya. Saya nggak ngerti ya. Jajanannya micin-micinan semua ya. Akhirnya jadi goblok katanya ya. Saya nggak tahu ya. Tapi jangan jadi generasi micin ya. Generasi zaman now, tetapi jadilah generasi Yohanes, generasi yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Saudaraku, ketika waktu saya melihat problem yang ada di akhir zaman, di zaman ini, saya lihat problem yang ada di Rikom, saya lihat mendapat laporan, Rikom ini begini, Rikom ini begitu ya, ini begini, ini begitu, ini dan itu ya. Saya merenung, saudaraku, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus kami lakukan buat gerejamu. Kami mau lakukan yang terbaik, tapi gereja ini milikmu. Engkau jamah hati anak-anakmu, engkau buat hati kami berbalik kepadamu. Dan itu bukan usaha manusia. Saya percaya itu bukan usaha manusia. Saya akhirnya merenung, saudaraku. Saya bilang, susah ya. Mempersiapkan umat yang layak buat Tuhan itu ternyata susah. Mempersiapkan generasi yang berbalik sama Tuhan itu susah ternyata di akhir zaman ini. Kenapa? Karena sekarang di akhir zaman ini orang lebih suka dengan hal-hal dunia. Pikiran mereka mulai tumpul. Firman Tuhan sudah katakan, mereka sudah mulai menolak kebenaran. Telinga mereka mulai tebal ya. Mereka gak mau dengar. Jangan-jangan itu Anda dan saya yang duduk di dalam gereja. Kita semua butuh dipersiapkan menjadi umat yang layak buat Tuhan. Kalau kita sendiri gak layak buat Tuhan, bagaimana kita bisa buat anak-anak yang kita pimpin, Rikom yang kita pimpin menjadi orang-orang yang layak buat Tuhan, saudaraku. Mempersiapkan umat yang layak. Saya tertarik dengan kata-kata berbalik, hati berbalik ya. Di situ dikatakan membuat hati bapak berbalik pada anak, anak kepada bapak. Ada kata-kata berbalik. Saudaraku, hati berbalik. Hati berbalik itu seperti apa sih? Saya mau tanya jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah hatimu berbalik sama Tuhan?
Saya percaya Tuhan Yesus Bapa di surga itu hatinya sudah berbalik loh sama kita. Hati Bapa itu sudah begitu berbalik sama kita. Berbalik itu butuh dua sisi. Ya, sama seperti orang jatuh cinta itu butuh dua hati. Dua hati menjadi satu. Sama seperti kita dengan Tuhan. Tuhan ingin hati kita itu diperbalikkan oleh Dia. Banyak orang, ya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan dan kita dan saya, kita berkata, yes, hatiku berbalik sama Tuhan. Tapi kalau disuruh taat, taatnya karena kepaksa. Ya sudahlah taat sama pemimpin. Ya sudahlah taat sama Tuhan Yesus disuruh begini. Ya sudahlah taat sama gembala disuruh doa 3 bulan mendoakan pasangan. Tapi sudah gak kuat cek. Kalau bisa 1 hari saja. Ya, kita susah disuruh taat. Lalu kalaupun kita taat sambil ngeroweng. Kita taat sambil nangis. Kita taat sambil meraung. Kita taat meraung-raung di hadapan Tuhan. Sakit Tuhan, aduh gimana, ngeluh terus. Nangis itu ada 2. Nangis pemberontakan. Dan yang kedua, nangis penyerahan. Ayo saudara-saudara, adik-adikku. Kita seringkali nangis di hadapan Tuhan itu nangis apa sih? Nangis tidak terima, nangis meraung, atau yang kedua nangis penyerahan. Itu beda loh tangisannya. Beda tangisannya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang taat karena terpaksa. Pelayanan disuruh pelayanan karena terpaksa. Ya enggak apa-apa lah, pokoknya lah taat aja lah. Ya sudahlah pelayanan lah karena disuruh. Ya sudahlah mencintai Tuhan, melakukan kewajiban perpuluhan. Ya sudahlah disuruh nabung ya untuk SOW misalnya. Ya sudahlah tabung aja. Tetapi kita nggak dengan hati kita. Saya kasih tahu, kalau Anda mulai seperti itu, sebetulnya hatimu belum berbalik sama Tuhan. Orang yang hatinya berbalik sama Tuhan, itu dia akan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, dia akan berikan hatinya. Dia akan berikan segalanya. Dia berikan waktunya, hatinya, tenaganya, uangnya. Kenapa? Daeman hatinya buat Tuhan. Adik-adikku, saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayo jawab pertanyaan saya sebelum saya lanjut. Sudahkah hatimu berbalik sama Tuhan? Bagaimana hatiku supaya berbalik sama Tuhan? Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hati kita. Ketika anak SD mau naik SMP, ya, mau naik SMP, dia pasti akan yang namanya dipersiapkan. Ya, Miss di sini akan persiapkan anak SD kelas 6 dengan soal-soal ujian yang terbaik. Akan siapkan mereka dengan latihan-latihan soal. Akan mempersiapkan mereka, mentalnya dipersiapkan. Bagaimana nanti ketika mereka sudah SMP menghadapi dunia yang baru, jenjang yang baru, melihat pergaulan-pergaulan yang ada, dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan karakternya, ya. Karena ngeri sekarang pergaulan-pergaulan anak-anak SMP, SMA ya, bahkan SD. Kemarin saya tanya sama anak SD, siapa di sini yang sudah coba-coba merokok? Angkat tangan. Jujur, ada yang angkat tangan, tetapi itu berbahaya saudaraku, dan itu butuh dipersiapkan. Saudaraku, persiapkan umat yang layak buat Tuhan. Saudaraku, mempersiapkan itu artinya ya, menjadikan siap. Apanya yang dipersiapkan? Hatinya. Coba kita lihat ya, kalau kita dengan gembala juga dengan ayah ibu rohani kita, bapak dengan anak. Kadang kita menunggu ya, para anak-anak rohani, kita menunggu bapak kita, ibu rohani kita, pemimpin-pemimpin kita ya, untuk mencari kita. Aku terhilang, tolong cari aku ya. Tapi kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ayah ibu rohani kita. Hati berbalik tidak hanya bicara tentang Tuhan dan kita, tetapi kita juga sudah ke hati kita berbalik kepada pemimpin-pemimpinmu di tempat ini, gembala sidang, gembala-gembala, ibu bapak rohani, kakak-kakak rohani, dengan visi Tuhan di tempat ini. Sudahkah hati kita itu berdamai, saudaraku? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mulai merasa besar, ya, mulai merasa besar rohani, dewasa rohani, kita mulai tidak membutuhkan yang namanya gembala. Domba-domba yang dikasihi Tuhan, kalau Anda punya gembala rohani, Anda punya pembimbing rohani,
bersyukurlah. Saya selalu ingatkan itu. Ketika kita merasa sudah gede, kita merasa sudah tidak perlu lagi bilang sama gembala rohani kita mau kerja di mana, kita mau berpasangan dengan siapa, apa masalah kita merasa sudah nggak perlu lagi bicara. Saya kadang bilang sama anak-anak rohani saya suka kalau anak-anak rohani saya itu cari saya. Saya percaya hati ibu, hati ayah rohani kita selalu merindu yang terbaik buat kita. Tetapi kita sebagai anak-anak rohani, saudaraku, carilah ayah ibu rohanimu. Tetapi tolong carinya yang benar ya. Jangan jam 1 pagi, jam 3 pagi dicari terus ya. Ditelepon terus, diteror. Wah, ini tidak bertanggung jawab ya. Tentunya mencari yang benar ya. Artinya apa? Kita membutuhkan doa mereka. Kita masih membutuhkan tuntunan mereka. Ayo belajar berdamai. Ketika hatimu gak beres, kita belum berdamai, bereskan. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan, keuntungan. Kemarin waktu lalu ya, Bapak Gembala kasih pesan di grup ya, kasih pesan. Ada beberapa banyak ya pesan Tuhan yang dikatakan kelumpuhan rohani, saudaraku, kelumpuhan rohani. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, leader, gembala-gembala, pelayan, atau bahkan jemaat ya, yang dulunya pernah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Begitu banyak yang mengalami yang namanya kemunduran. Begitu banyak yang mengalami namanya kejatuhan. Begitu banyak yang bahkan bisa murtad. Sekali lagi, hati kita tuh bisa berubah. Sekarang saya bisa berdiri di sini memberikan khotbah yang terbaik buat Anda. Makanan yang terbaik dari hati saya buat Anda. Tapi tidak bisa menjamin satu saat saya bisa jatuh, saudaraku. Saya bisa jatuh. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita itu melekat sama Tuhan. Banyak kita mengalami kemunduran, kematian rohani, kelumpuhan. Iblis membuat anak-anak Tuhan lumpuh. Kenapa? Ada 3 poin ya. Waktu itu Bapak Gembala ceritakan ada 3 panah. Yang pertama ya, ini adalah panah ketidakamanan akan cinta Tuhan. Tidak aman, rasa tidak aman di dalam Tuhan. Nanti Tuhan begini, curiga sama Tuhan. Masa lalunya nggak dibereskan, gambar dirinya masih belum pulih ya. Sedikit-sedikit curiga dengan gembalanya, sedikit-sedikit curiga dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Tidak aman. Untuk mempercayakan dirinya sama Tuhan juga tidak akan bisa. Kenapa? Gak aman. Yang kedua ya, ini yang pertama tadi bicara tentang gambar diri, penerimaan kita ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rasa damai sejahtera yang palsu. Banyak orang mencari damai sejahtera yang palsu. Ini bahaya sekali, panah yang kedua. Kalau aku sudah lulus dengan baik, damai. Kalau aku nanti sudah menikah, itu artinya aku sudah memenuhi statusku di bumi, aku damai, aman, status aman. Kalau aku sudah punya anak, ya, itu aman. Kalau aku nggak bisa punya anak, wah, gawat itu. Kita mencari status-status bumi, damai-damai sejahtera yang kelihatannya aman buat kita, zona aman buat kita. Itu damai sejahtera palsu, saudaraku. Dan ketika Anda mencari ini, maka Anda sudah akan dipanah yang kedua ini. Anda akan jatuh, Anda akan jauh dari Tuhan. Yang ketiga, yaitu panah tujuan hidup. Ketika saya baca pesan dari Bapak Gembala ya, bahwa panggilan itu apa sih? Tujuan hidup itu apa sih? Saya tercelikkan sesuatu. Tujuan hidup itu apa sih? Panggilan itu apa sih? Seringkali kita berpikir tujuan hidup itu adalah soal saya menjadi A, soal saya menjadi B. Oh, tujuan hidupmu apa? Guru, A. Tujuan hidupmu apa? Pemusik, B. Tujuan hidupmu apa? Misalnya jadi entrepreneurship, entrepreneurship ya, entrepreneur, C ya. Tujuan hidup kita apa? Oh, jadi B, C, D, E. Kita mendefinisikan tujuan hidup panggilan kita itu menjadi A dan menjadi B. Atau Anda merasa, C, aku terpanggil di kota A, aku terpanggil di desaku, di kota B. Itu seringkali definisi kita. Dan itu termasuk definisi saya. Panggilan itu ya jadi sesuatu. Betul? Panggilan itu ya harus jelas. Kamu mau jadi apa? Betul, tapi tidak 100% benar.
Saudaraku, tujuan hidup itu ternyata bicara soal ini. Kita akan mengalami rahasia panggilan Tuhan ketika kita berani melepaskan mimpi pribadi kita. Ketika kita melepaskan mimpi pribadi kita, anggapan kita menjadi A, anggapan kita menjadi B, pemahaman kita menjadi C, nanti aku di kota A, kota Z, kota B. Kita lepaskan semua itu. Itulah rahasia panggilan. Ketika engkau melepas semua mimpi. Waduh C, kalau melepas semua mimpi kayak apa itu? Kemudian Bapak Gembala cerita tentang Saulus, ya. Saulus itu dibutakan oleh Tuhan sebelum dia menjalani sebuah panggilan yang sebenarnya yang dari Tuhan. Dia dibutakan dan akhirnya dia dicelikan. Kadang ketika Tuhan membuat kita buta, kita sangat kebingungan. Puji Tuhan kalau Tuhan hari ini sedang membuat engkau dalam tanda kutip buta. Engkau sudah melepas semuanya. Engkau tidak bisa lihat lagi masa depanmu. Engkau sudah tidak bisa lihat lagi engkau itu akan jadi A, jadi B dan jadi C. Engkau lepaskan mimpimu. Berani enggak? Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berani enggak kita melepaskan mimpi kita dan membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita? Itu rahasia panggilan. Tapi berapa banyak di sini sudah tahu kebenaran yang saya ceritakan ini? Hatimu tetap kau keraskan. Hati kita tetap kita keraskan. Karena apa? Karena panggilan yang dari dunia itu begitu kuat. Kita masih kepingin menjadi A, kita masih kepingin jadi B. Maka inilah panah yang sangat luar biasa iblis buat anak-anak Tuhan, pembimbing-pembimbing mungkin di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, Anda menjadi lumpuh. Ini mengerikan. Saudaraku, visi Tuhan itu sedang menanti kita. Kita tidak bisa paksa orang lain, tetapi hati kita ini perlu yang namanya dibalikkan sama Tuhan. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 8. Ibrani pasal 12 ayat 8. Kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-8, ayat yang terakhir ya. Ibrani 12 ayat yang ke-8 kita baca. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku, anak gampang ini ternyata mengerikan, ya. Anak kalau dikatakan ganjaran, ini ada kata-kata ganjaran. Ganjaran itu artinya ya didikan, pendisiplinan, artinya lagi adalah penghukuman, juga ajaran, pemeliharaan ya. Itu arti dari ganjaran. Nah, anak gampang ini ternyata mengerikan. Dalam bahasa aslinya ya atau terjemahan yang lain itu dikatakan yaitu penjahat. Penjahat versi yang konotasi negatif sekali kalau di Amerika ngomongnya itu ya, saya nggak mau ngomong. Itu penjahat atau orang terkutuk. Ngeri loh jadi anak gampang itu. Jangan sampai kita tuh jadi anak-anak gampang, saudaraku. Saya ingat waktu saya masih kecil, ya. Saya masih kecil, saya masih teringat di memori saya tuh suka main benteng-bentengan. Ya, suka main benteng-bentengan. Semua anak kecil rasanya masih suka main itu ya. Saya masih ingat dengan kakak saya, dengan tetangga saya jadi pupuk bawang. Saya mau tanya, kerupuk bawang atau pupuk bawang? Yang betul yang mana? Pupuk ya? Kenapa kok ada pupuk bawang? Siapa yang tahu lihat pupuk bawang? Saya tuh sampai sekarang jadi heran ya. Dulu aku pupuk bawang. Kenapa kalau main saya pinginnya selalu jadi pupuk bawang? Jadi kalau main aku pupuk bawang. Oke. Jadi yang kakak saya dengan Ivan dan beberapa teman-teman tetangga ya waktu itu lari-lari mencoba meraih benteng ya. Dan saya ini pupuk bawang. Saya menggambarkan anak gampang tuh seperti ini loh. Pupuk bawang itu sak penake dhewek. Lari-lari ke sana pegang. Menang. Padahal nggak menang ya. Kemudian dia ini seperti penjahat, saudaraku ya. Pupuk bawang ini kalau Anda jadi pupuk bawang, jadi anak gampang, itu ngawur, gak jelas hidupnya, malah jadi pengacau dalam tim, ya. Dia tidak meraih kemenangan apapun, tidak bisa memberikan kemenangan apapun sama pasukannya. Dia dia netral, kanan kiri mau lari kemana. Anda pernah jadi pupuk bawang? Siapa yang jadi pupuk bawang pernah? Enak loh jadi pupuk bawang itu beneran. Nanti kalau kalian main olahraga ya, futsal atau apa, coba kamu angkat tangan, saya jadi pupuk bawang ya, gitu ya. Rasakan enaknya.
Anda bisa lari ke sana ke sini ambil bola sakarepe, tidak terikat apapun loh. Enak loh. Enggak terikat aturan, pegang sana pegang sini, oke ya. Jangan jadi begitu ya. Di dalam rohani jangan jadi anak pupuk bawang saudaraku ya. Anak-anak gampang, tidak ada aturan, hidupnya nggak jelas, malah jadi penjahat, ngaco, tidak mendapatkan apapun dan tidak bisa menambahkan apapun, keuntungan apapun untuk kerajaan Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ya. Kita tundukkan kepala kita. Kalau hari ini kita mungkin merasa letih, kita merasa lelah di dalam melayani Tuhan, baik itu di kampus, kita butuh terobosan dari Tuhan. Mungkin itu pelayanan di Rekomu, Anda sudah jadi letih para gembala. Tuhan, gimana nasib Rekomku? Gimana anak-anaknya kok begini, kok begitu? Mungkin itu dalam lingkup yang lebih besar lagi, di divisi pelayanan. Mungkin Anda koordinator, mungkin Anda pelayan Tuhan. Kita mungkin merasa lelah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa saudaraku. Kita minta kekuatan Tuhan. Kita minta kekuatan yang datang dari Tuhan. Kalau kita sedang kehilangan passion, kita butuh yang namanya anggur yang baru dari Tuhan. Kita menanti dengan tekun dan sabar. Jangan frustasi kesana kemari. Mari kita tekun menantikan Tuhan. Untuk Tuhan memulihkan rekom-rekom kita. Untuk Tuhan memulihkan anak-anak rohani kita yang mungkin sudah mulai terhilang. Kita berdoa buat mereka dengan rendah hati. Kita berdoa buat gereja ini dengan sabar, dengan tekun, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita salah, kalau kita sedang lari dari Tuhan, percayalah tangan Tuhan tidak jauh untuk menjangkau kita. Minggu lalu saya melihat di belakang, saya lihat Kenichi, anak Roy ya, berlari-larian, dia lari ke sana kemari tidak jelas. Lalu yang dilakukan Roy, dia hanya melihat ya, mengikuti. Tapi ketika anak ini sudah mulai nggak jelas ke sana kemari, lari-lari, dia akhirnya gendong anaknya dan membawanya pergi. Ketika Roy melakukan itu, saya teringat, kadang kita sering lari dari Tuhan. Kita sering ingin ke sana kemari, tak jelas. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak jauh dari kita. Dia akan gendong engkau. Saya lihat reaksi Kenichi ketika digendong, dia tidak pasrah. Dia masih meronta, bahkan bisa menangis dan lain sebagainya. Sama seperti ketika Tuhan menggendong kita. Maukah kita digendong sama Tuhan? Maukah kita berserah di dalam tangan Tuhan? Melepaskan mimpi-mimpi kita dan kita berkata, Tuhan, buat aku buta seperti Saulus. Buta terhadap pemahaman-pemahaman pribadiku. Buta terhadap pikiran-pikiranku sendiri, apa yang kuanggap baik, apa yang kuanggap benar. Ketika saya melihat, saya diingatkan ketika saya merenung, kita melihat video misalnya seperti pre-wedding, kita melihat video di pernikahan. Ada video menampilkan masa kecil dari kedua mempelai, dari mereka bayi sampai mereka bertemu, sampai mereka menikah. Banyak orang terharu melihatnya. Anda tidak perlu tunggu menikah untuk memiliki semua itu, saudaraku. Kita semua punya memori dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan, memori itu begitu indah. Saya mau bertanya, sudahkah Anda punya yang namanya kisah cinta dengan Tuhan? Ketika Anda mulai letih, ketika Anda mulai lelah, mari kita melihat kembali. Kisah cinta kita dengan Tuhan itu gak pernah sia-sia. Kisah cinta kita dengan Tuhan itu belum selesai ditulis, saudaraku. Belum selesai. Oleh karena itu, tetap berjuanglah di dalam pertandinganmu. Tetap berjuang dengan iman. Jangan menyerah. Jangan mundur. Kalau hatimu patah, izinkan Roh Kudus menghiburmu. Jika engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam keluargamu, pergumulan dan lain sebagainya, buatlah kisah-kisah cinta Tuhan di sana. Buatlah memori-memori cinta dengan Tuhan.
Coba di sini kita mau belajar. Ya Tuhan, aku mau perjuangkan panggilanku sampai akhirnya. Aku mau menjadi umat yang layak bagimu. Hatiku mau berbalik kepadamu Tuhan. Bahkan nanti ketika Engkau datang, aku ada di sana sebagai orang yang berdiri tegak menyambut kedatangan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dengan perlahan. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Gereja yang menantikan, mari angkat tangan kita sama-sama. Gereja yang menantikanmu, memandangmu, menunggumu. Gereja yang mengasihimu, merindumu di setiap waktu. Rindu memandang wajahmu, rindu diam lagi pandang wajahnya. Gereja Christ Mercy Center yang dikasihi Tuhan, bangkit untukmu. Gereja yang hidup bagimu, ubahkan hati kami Tuhan.